Undang-undang diharapkan menjadi solusi untuk menciptakan lapangan kerja baru dengan tetap memberikan perlindungan kepada UMKM dan koperasi serta meningkatkan perlindungan bagi para pekerja maupun kepada para buruh. Pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di DPR Senin 5 Oktober 2020 mendapat penolakan dari banyak pihak. Tidak hanya para buruh, investor global pun menyuarakan kritikan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Sebanyak 35 investor global yang mengelola aset senilai 4,1 triliun dolar Amerika Serikat atau 60.339 triliun rupiah buka suara mengenai disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Para investor tersebut memperingatkan pemerintah Indonesia bahwa undang-undang tersebut justru dapat menimbulkan risiko baru bagi eksistensi hutan tropis. Dikutip dari Reuters, 35 investor mengungkapkan keprihatinan mereka, termasuk manajer aset yang berbasis di Belanda Robeco dan manajer aset terbesar di Jepang Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. Pemerintah berdalih Omnibus Law Cipta Kerja tersebut diperlukan untuk memperbaiki iklim investasi dan merampingkan perizinan di Indonesia. Namun, para investor malah berpikir sebaliknya. Para investor mengkhawatirkan kebijakan tersebut berpengaruh pada hutan tropis Indonesia. Mereka khawatir perusahaan hutan yang semakin parah akan semakin menghilangkan keanekaragaman hayati dan menahan upaya global dalam memperlambat perubahan iklim. Sementara itu, dikutip dari The New York Times, para investor global mengeluarkan surat terbuka yang menyerukan pemerintah Indonesia agar mendukung konservasi hutan dan lahan gambut. Mereka juga mendesak pemerintah Indonesia mengambil pendekatan jangka panjang untuk pemulihan pandemi virus corona. Para investor global tersebut juga khawatir dengan adanya perubahan kerangka perizinan, berbagai persyaratan pengelolaan lingkungan, dan konsultasi publik serta sistem sanksi bakal berdampak buruk terhadap lingkungan, hak asasi manusia, serta ketenagakerjaan. Hal itu dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian yang signifikan dan bisa mempengaruhi daya tarik pasar Indonesia. Di sisi lain, Bloomberg melaporkan para investor meminta komunikasi dengan pemerintah Indonesia untuk membahas UU Cipta Kerja. Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi pun memberikan tanggapan atas berbagai kritik yang muncul setelah pengesahan UU yang digarap secara Omnibus Law tersebut. Berikut kami merangkum tanggapan para Menteri Jokowi mengenai kritik investor global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kebijakan terkait AMDAL justru dipertegas dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sebab selama ini banyak pihak beranggapan UU Cipta Kerja berdampak buruk terhadap lingkungan lantaran dinilai menghapus ketentuan terkait AMDAL. Sri Mulyani menjelaskan UU Cipta Kerja memberikan dukungan terhadap agenda keberlangsungan lingkungan yang sebelumnya tidak dilakukan. Menurut Sri Mulyani, UU yang digarap dengan metode Omnibus Law tersebut juga mewajibkan investor untuk menyediakan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan yang dibaca oleh para investor bukanlah draft UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada sidang paripurna lalu. Menurut Erlangga, para investor itu membaca draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang pertama kali diajukan pemerintah ke DPR untuk dilakukan pembahasan. Oleh karenanya, dengan draft yang saat ini, Erlangga membantah UU Cipta Kerja dapat memperkeruh kondisi lingkungan nasional. Lebih lanjut, Erlangga menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan lingkungan terrefleksikan dengan tetap diwajibkannya dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL bagi pelaku usaha dengan potensi dampak lingkungan tinggi. Di sisi lain, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengungkapkan sebanyak 35 investor asing yang tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja tidak pernah melakukan investasi di Indonesia. Sebanyak 35 investor tersebut menuliskan surat terbuka kepada pemerintah untuk mengungkapkan keresahan terhadap dampak penerapan UU Cipta Kerja, terutama pada keselamatan lingkungan. Bahlil menilai keberadaan surat terbuka tersebut menunjukkan ada beberapa negara yang tidak menginginkan Indonesia menjadi lebih baik. Selama ini publik sendiri tak bisa mengakses atau membuka isi dari UU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR. Kondisi ini menimbulkan banyak penafsiran masyarakat yang berbeda-beda atas draft RUU Cipta Kerja yang sudah beredar luas. Selain itu, pemerintah juga tidak banyak menyosialisasikan isi dari UU Cipta Kerja di masyarakat.
Terlebih pembahasan hingga pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja di DPR juga terkesan kejar tayang. Dengan disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja, pemerintah berharap bisa mendorong peningkatan investasi, terutama investasi asing di tanah air. Peningkatan investasi menurut pemerintah akan mengatrol pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan peluang kerja lebih banyak, terutama di masa pandemi virus corona. Namun dengan munculnya kritikan investor global atas UU Cipta Kerja ini, apakah harapan pemerintah itu akan terwujud? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!